Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyambut setiap Bapak Ibu jemaat yang sudah bergabung untuk beribadah hari ini. Selamat datang. Kita mau bersyukur, biarlah ini menjadi kesempatan yang indah, yang terbaik untuk kita beribadah, menaikkan pujian, penyembahan, pengabdian kita kepada Tuhan. Informasi yang dapat saya beritahu bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan kita melalui menggunakan masker, jaga jarak, supaya kita diberkati dengan kesehatan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan kita tetap dukung dengan semangat kita, supaya iman kita terus terpelihara. Baik persembahan dapat dilakukan secara transfer dengan kode persembahan dan kode persepuluhan. Itu informasi yang boleh saya sampaikan. Mari tetap semangat beribadah. Kita akan memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Refli yang sudah menyampaikan sambutan kepada kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah kepada sidang jemaat Gereja Baptis Kalvari yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Saya persilakan sidang jemaat yang di rumah berdiri untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 2 dan 3 berkata, "Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan di waktu malam." Kita buka ibadah pada pagi hari ini dari nyanyian pembukaan "Dimuliakan, Ditinggikan". Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau mendengar nyanyian kami yang panjatkan. Engkau adalah yang mulia, Engkau adalah yang ditinggikan ya Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mempunyai kasih setia yang tidak berkesudahan. Kami rasakan ya Tuhan semua itu karena kami dapat hadir lagi di hari Minggu ini ya Tuhan, bersama-sama teman seiman kami ya Tuhan. Kami ingin menyanyikan buat Engkau ya Tuhan. Kami ingin lagi belajar dari Engkau ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami ingin ya Tuhan, kesetiaan-Mu terus kami rasakan ya Bapa. Biar apa-apa yang Engkau berikan kepada kami, apa yang kami dengar, biarlah kami mampukan untuk kami dapat jalani ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur lagi ya Bapa untuk hari-hari yang telah kami lalui ya Tuhan. Yang semua itu karena kasih besar anugerah-Mu buat kami. Kami mampu menjalani ya Tuhan karena Engkau yang membimbing kami. Engkau yang menyertai di dalamnya. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengar kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Refli Sumanti. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai hati dan lidahnya. Biar apa yang disampaikan semua itu dapat tertanam di dalam hati kami. Lembutkan hati kami ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang setia ini, biar firman-firman-Mu itu tertanam dan berkembang dan bertumbuh di dalamnya.
sehingga kami dapat menjadi pancaran berkat seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita juga naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami dalam mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian pujian dari nomor pujian 223. Berdiri atas janji penebus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji menebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji menebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji menebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji menebus. Sidang jemaat yang berada di dalam rumah, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Winata. Saya persilakan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk hal-hal yang perlu kita doakan. Saya mengajak kita semua, baik yang ada di depan layar kaca masing-masing, dimanapun kita berada, untuk mendukung dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang begitu kasih, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu nyata, kasih setia, yang tidak pernah berubah kepada kami. Bapa yang memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, menebus dosa kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, lumpur kehinaan, dan kami beroleh hidup yang kekal bersama Engkau di dalam kehidupan kami di surga nanti. Selain itu Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia, negara di mana kami boleh Tuhan tempatkan. Negara yang penuh dengan segala hal yang terbaik. Tuhan berkati negara kami di seluruh wilayahnya. Tuhan berkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan berkati setiap hal yang ada di dalam negara ini. Selain itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bagi bangsa kami ini. Tuhan berkati agar pemerintah kami boleh kuat, boleh tetap kokoh dan teguh. Kami berdoa untuk presiden kami, Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati dua orang yang telah Engkau pilih untuk memimpin bangsa ini. Berkati dengan berkat yang dari Tuhan. Penuhi dengan kuasa dan urapan yang dari Tuhan. Supaya mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau. Memimpin dengan adil dan bijaksana. Memimpin untuk kebaikan seluruh bangsa kami.
Kami berdoa untuk aparatur pemerintahan yang ada di bawahnya, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai tingkat ke tempat-tempat terpencil. Tuhan berkati agar mereka boleh memegang tanggung jawab mereka dengan baik dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik juga. Boleh tunduk kepada otoritas tertinggi di pemerintahan kami, agar semua rencana-rencana kegiatan pembangunan di negara kami boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk keadaan yang sekarang boleh terjadi, di mana pandemi COVID-19 masih Engkau izinkan terjadi di negara ini. Tuhan tolong pihak-pihak terkait dan orang-orang yang telah Tuhan pilih melalui pemerintah kami untuk menangani masalah ini. Tuhan tolong agar mereka boleh menangani dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya kasih setia Tuhan selalu menolong bangsa negara kami. Kami berdoa juga untuk keamanan di negara kami, supaya tetap terjaga dengan baik. Situasi yang sejuk, situasi yang nyaman, situasi yang aman. Berkati aparat pemerintahan yang bertugas menangani keamanan, yaitu polisi dan tentara. Tuhan berkati agar mereka tetap solid dan kuat, bersatu saling mendukung, menjaga keamanan kami, mengawal keamanan negara kami, dan mengantisipasi gangguan-gangguan keamanan yang pernah dan mungkin ada di negara kami. Kami juga berdoa untuk penanganan masalah-masalah akibat dari pandemi COVID-19 ini, baik secara sosial dan ekonomi. Tuhan yang menolong. Pihak-pihak yang telah Tuhan pilih untuk menangani masalah sosial dan masalah ekonomi di negara kami juga boleh menangani dengan baik dan bijaksana. Bapak surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat di gereja ini, di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan berkati dengan berkat yang dari Tuhan saja. Kalau di antara jemaat Tuhan ada yang sakit, ada yang lemah tubuhnya, kami mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan bagi yang sakit. Kami mohon jamahan Tuhan bagi yang lemah tubuh untuk dikuatkan. Kami juga berdoa untuk yang sedang bergumul dengan segala permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi pada setiap jemaat kami. Tuhan lawat satu persatu, Tuhan tolong satu persatu, Tuhan dengar setiap doa jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kemampuan, dan biarlah rasa berharap dan terus percaya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini, sampai akhirnya nanti, dan pemberitaan firman Tuhan yang Kau akan berikan kepada kami melalui hamba-Mu, biar kami boleh menerima sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Beni yang telah menaikkan doa syafaat tadi. Mari kita tanggapi doa syafaat tadi dengan nyanyian tanggapan dari nomor pujian 212 di tempat yang lebih tinggi. Kita nyanyi ayat 1 dan 2. Tempuh jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegarkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat
Bapak Johan Lim. Saya persilahkan. Ibu, adik-adik sekalian yang di rumah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran itu ada di kitab Perjanjian Lama. Ya, ayo kita siap, sudah ketemu di Keluaran? Baik, kita akan baca bersama-sama. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik sekalian, kita baca sampai kita bisa mendengar suara kita ya. 1, 2, 3. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mempersiapkan hati kita sekalian untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan nanti. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Johan untuk pelayanan yang diberikan. Tiba saatnya yang menjadi kerinduan kita semua sebagai jemaat Kalvari untuk memberikan terbaik kembali kepada Tuhan. Ucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dapat berikan semua itu melalui persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan ini dapat diberikan melalui BNI dan juga BCA yang sudah seperti biasa kita lakukan. Ya, semua itu kita berikan dengan sukacita dan juga kita doakan sama-sama biarlah semua apa yang Bapak Ibu berikan dan adik-adik memberikan semuanya itu kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Panggilan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 persembahan akan dibawakan oleh Bapak Fendi, saya persilakan. Jemaat-jemaat sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan mengucap syukur Tuhan atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan terhadap kami dan keluarga kami. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini, dan kami juga percaya pemeliharaan Tuhan terus ke depannya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, pengucapan syukur kami atas apa yang sudah kami terima. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami boleh setia di dalam
memberikan persepuluhan kami dan juga memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan supaya persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh Engkau pakai secara luar biasa melalui gereja ini, melalui orang-orang yang Tuhan sudah percaya untuk duduk di dalam kepanitiaan di dalam gereja ini, boleh dipakai terutama sekali ya Tuhan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Fendi untuk pelayanannya. Mari kita nyanyikan nyanyian persembahan yang diambil dari nomor pujian 348. Hitunglah berkat-Mu. Tuhan memberkatimu, hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Saya mewakili Gereja Baptis Kalvari mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan kepada gereja tercinta kita, yaitu Baptis Kalvari. Ya, biarlah kita semua dukung dalam doa, penggunaannya, pemanfaatannya dapat dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, dan kiranya kemuliaan dalam kerajaan Tuhan terus ditinggikan. Terima kasih. Tiba saatnya sekali lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Refli Sumanti. Saya persilakan sidang jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri. Persiapan firman Tuhan pagi ini akan diambil dari nomor pujian 246. Ku percaya pada Yesus. Tunduk kepala, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan selalu percaya akan kasih setiamu, pemeliharaanmu. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan meneguhkan kami bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Urapi hamba-Mu yang menguraikan, menjelaskan, dan urapi jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya kami dipersatukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa
kami menyambut menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, siapkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah dibaca di dalam Keluaran 13. Dengan pembacaan mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Dalam perikop ini berjudul Allah menuntun umatnya. Allah menuntun umatnya. Kalau saya bertanya mengenai keadaan sulit yang mungkin setiap kita berbeda-beda ya kalau berbicara keadaan sulit. Apa keadaan sulit yang pernah saudara hadapi? Atau mungkin saudara sedang merasa bahwa saya sedang berada dalam situasi yang sulit. Ya. Kita tahu ya, kalau berbicara peristiwa-peristiwa yang lalu, bagaimana keadaan kota Jakarta yang dilanda banjir, ya, pasti orang-orang yang punya pengalaman pada waktu kena banjir, mau keluar tidak bisa, mau tinggal diam, mau makan apa. Sehingga itu pasti akan menjadi keadaan sulit bagi mereka. Tapi di satu sisi, di tempat lain pada waktu mengalami situasi yang sama, banjir, mereka berkata, ini sudah biasa, kami bisa menghadapinya. Ya memang berbeda-beda. Kita tahu bagaimana keadaan sulit pada waktu kita sekarang ini menghadapi virus. Ya, mau keluar kita berpikir ada virus. Tidak mau keluar, nanti mau makan apa? Ini keadaan-keadaan yang di satu sisi ada orang-orang yang menganggap, waduh ini sangat sulit. Tapi ada orang-orang juga yang berkata, ya memang ini harus dihadapi. Kalau berbicara dalam dunia bisnis, bagi yang berwira swasta, pada waktu dolar naik, wah menjerit, aduh dolar naik. Pada waktu dolar turun, juga menjerit, aduh dolar turun. Tetapi bagaimana dengan pembeli? Pembeli berkata, ya kalau dolar naik kita tidak membeli. Kalau dolar turun ya bagus, harga-harga jadi murah. Nah itu situasi-situasi, saya tidak tahu apa keadaan sulit yang pernah saudara hadapi. Atau mungkin apa keadaan sulit yang sedang saudara hadapi. Berbicara keadaan sulit, ada yang menghadapi berhubungan dengan anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Tidak sedikit orang tua yang menjerit-jerit berkata, aduh anak saya. Ya. Tidak sedikit orang tua yang menjerit karena persoalan anak. Ada yang mengalami keadaan sulit dalam hal pekerjaan. Harus diberhentikan karena situasi dan kondisi. Ada bisnis yang tidak lancar. Bisa diatur slide-nya. Apa keadaan sulit yang saudara hadapi? Setiap orang pada waktu menghadapi situasi ada sasaran, ada target dan tidak bisa tercapai. Dan itu memberi pengaruh, ya, memberi pengaruh di dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di dalam jemaat. Apapun keadaan sulit yang mungkin pernah saudara alami atau mungkin yang sedang terjadi, yang sedang saudara alami, sedang rasakan saat ini, mari kita belajar melihat kebenaran yang terjadi kepada
bangsa Israel. Dalam bagian ini Keluaran 13 di sini menguraikan bagaimana Allah menuntun umatnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kebenaran menyikapi situasi yang kita anggap waduh terlalu sulit. Saya mau memulai dengan bagian yang pertama. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dikatakan dalam bagian ini bahwa bangsa Israel berjalan, jadi dituntun oleh Tuhan melalui padang gurun menuju ke Laut Teberau. Apa maksud jalan buntu dari Allah? Kita tahu kehidupan bangsa Israel pada waktu di Mesir, ya. Sepanjang pada waktu mereka tiba di Mesir, kemudian mereka mengalami kehidupan yang baik, yang nyaman, pasti itu memberi pengaruh. Kehidupan baik yang nyaman yang memberi pengaruh, mereka mulai melihat kebiasaan-kebiasaan orang Mesir, dan itu memberi pengaruh dalam kehidupan, rasa aman, karena di zaman pada waktu Yusuf ya menjadi pemimpin, sehingga bangsa Israel sungguh-sungguh mereka menikmati semua yang baik pada waktu itu. Dan kita tahu dewa-dewanya Mesir itu pengaruh, saudara. Kita juga melihat itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Berbicara gaya hidup, kalau berbicara gaya hidup orang dari desa, pada waktu tiba di kota melihat, wah seperti ini orang kota. Orang kota melihat orang desa, wah seperti itu kehidupan orang desa. Tapi pada waktu dia hidup berinteraksi di kota, pasti akan terjadi perubahan. Saya percaya itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu hidup di Mesir. Pengaruh yang mau saya tekankan di sini adalah pengaruh. Saya juga percaya mereka masih tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan agama, menyembah Tuhan, meyakini pemeliharaan Tuhan. Tetapi saya juga percaya ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang terdapat di dalam bangsa Mesir, yang mulai mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Bisa saja mereka beribadah, tetapi berubah, pasti mulai mengalami perubahan, karena rasa aman ini membuat mereka berubah hanya dilakukan secara tradisi. Mereka percaya Allah mereka, tapi mereka mulai tidak meyakini. Karena apa? Karena segala sesuatu sudah tersedia. Mereka menyembah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Sehingga apa? Peristiwa atau hal-hal yang terjadi di mana berubah, akhirnya mereka mengalami penindasan. Penindasan kemudian berlanjut lagi sampai kepada perbudakan. Sebenarnya ini semua berhubungan dengan karena tidak setia. Ketidaksetiaan. Kita percaya bagaimana firman Tuhan menceritakan, mengisahkan, dan akhirnya mereka dibebaskan lewat tangan Tuhan yang kuat dan dahsyat. Tetapi selalu kembali kepada pengaruh yang sudah mereka terima, yang sudah mulai terjadi dalam kehidupan mereka. Setelah mereka dibebaskan, maka perjalanan selanjutnya, persoalan yang mereka hadapi walaupun sudah bebas, sedang berjalan di padang gurun, di mana setiap mereka menghadapi ada situasi yang sulit, mereka selalu berkata, kembalikan kami ke Mesir. Ya, ingat, dalam bagian ini kita melihat dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa berputar melalui jalan di padang gurun
menuju ke Laut Teberau. Ada jalan pintas yang baik, tetapi dikatakan di sini Allah menuntun berputar melalui jalan di Laut Teberau, menuju ke Laut Teberau. Apa artinya Laut Teberau? Artinya itu jalan buntu, ya, Laut Teberau. Pikiran dan rancangan Tuhan memang tidak sama dengan harapan dan kerinduan bangsa Israel ini. Bagi Tuhan, melihat bahwa ada hal-hal yang perlu diasah lagi dalam kehidupan bangsa ini. Bagi Tuhan, ada hal-hal yang perlu dikoreksi lagi, perlu diatur lagi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Allah menuntun mereka berjalan menuju ke Laut Teberau. Laut Teberau itu artinya buntu, saudara. Ya, jalan buntu bagi bangsa Israel ketika berjalan menuju Laut Teberau. Karena bagaimana tidak buntu? Di depan ada laut yang tidak bisa mereka seberangi, sedangkan di belakang ada tentara Firaun. Ya, di belakang ada tentara Firaun. Mau kemana? Mereka diperhadapkan dengan situasi, saudara. Situasi yang sulit. Mau maju tidak bisa, mau mundur juga tidak bisa. Buntu, artinya bahwa tidak mungkin jalan menuju ke laut karena tidak mungkin menyeberang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat ini melaporkan bahwa tuntunan Tuhan di mana mengarah kepada keadaan yang memang buntu dalam kacamata bangsa ini. Dalam kacamata mereka melihat secara nyata, waduh, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun yang lengkap dengan perlengkapan perang mereka. Hidup mereka terancam. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah keliru? Kalau dikatakan di sini dalam ayat 18, Allah menuntun bangsa itu berputar menuju ke Laut Teberau. Apakah Allah salah? Apakah Allah main-main? Ya, kita sering berpikir bahwa kalau Tuhan campur tangan atas persoalan yang kita hadapi, maka semuanya aman. Ya, puji Tuhan kalau semuanya aman. Tapi kita juga jangan keliru bahwa dalam bagian ini memberitahu bahwa dengan izin Tuhan tentunya. Ada situasi-situasi yang sulit bisa terjadi dengan izin Tuhan. Artinya kita juga bisa diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Yang menurut ukuran kita sebagai manusia tidak mungkin. Sulit, tidak bisa. Mengapa banyak orang gagal dalam peperangan rohani? Tidak mampu membuktikan kesetiaan kepada Tuhan, tidak mampu membuktikan kesaksian iman. Jawabannya adalah karena banyak orang Kristen yang tidak sanggup diperhadapkan dengan jalan buntu. Kembali saya menekankan bahwa dalam kehidupan setiap orang itu memang selalu ada situasi yang sulit. Ya, selalu ada situasi yang sulit. Apa keadaan sulit bagi saudara? Firman Tuhan dalam bagian ini memberitahu bahwa bagi Tuhan atau melalui Tuhan atau di dalam Tuhan atau bersama Tuhan tidak ada jalan buntu. Ini kebenaran. Kebenaran yang perlu kita ketahui. Bersama dengan Tuhan, di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, tidak ada jalan buntu. Artinya bahwa dalam situasi yang sulit, kita tetap memiliki keyakinan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tetapi memang ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang
harus melihat, harus berpengalaman dengan tujuan supaya bisa mengasah iman, supaya kita bisa mengoreksi akan hati hidup kita. Apakah kita sudah lalai, apakah kita sudah serong, apakah kita sudah jauh dari Tuhan. Ada situasi-situasi sulit yang memang harus kita koreksi, harus kita renungkan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah salah. Pada waktu ada situasi yang sulit, itu bukan berarti karena Allah keliru, itu bukan berarti karena Allah meninggalkan, tetapi ada bagian-bagian yang memang perlu kita lihat, yang perlu kita alami dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah. Artinya bahwa pada waktu ada keadaan yang sulit, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Pada waktu diperhadapkan dengan jalan buntu, bagi orang berkata habis perkara. Banyak orang pada waktu diperhadapkan dengan jalan yang sulit, mereka berkata selesai sudah, tidak ada lagi yang bisa dibuat. Tetapi bagi kita orang percaya, memang secara kasat mata kita melihat ini sulit. Tetapi kembali lagi bahwa melalui Tuhan, di dalam bersama Tuhan, maka tidak ada jalan buntu. Tidak ada keadaan yang sulit. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan kalau bersama Tuhan, kalau di dalam Tuhan, dan kalau melalui Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya di dalam penyerahan, di dalam kita mengeluh kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Ingat, tidak ada jalan buntu bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua, dikatakan dalam ayat 21, dalam pasal yang ke-13 ini, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pada waktu Musa berkata, jangan takut. Musa berkata, jangan takut, Tuhan akan membuka jalan. Maka terbelahlah laut terberau. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, sangat luar biasa yang dapat kita saksikan di sini bagaimana tuntunan Allah, bagaimana perlindungan Allah, bagaimana mukjizat yang Tuhan buat di dalam keterbatasan, di dalam penglihatan manusia yang sudah habis perkara, buntu, tetapi pada waktu Tuhan bertindak, maka semuanya menjadi terbuka. Dikatakan bahwa Tuhan berjalan menyertai mereka dengan awan pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari. Artinya bahwa penyertaan, perlindungan, mukjizat itu selalu terjadi di mana ada penyerahan, di mana ada kita berseru, di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam cerita bagian ini memberitahu bahwa ketika awan bergerak maju, maka bangsa ini maju. Ketika awan ini berhenti, maka bangsa ini berhenti. Ketika awan ini belok kiri, bangsa ini ikut belok kiri. Ketika awan ini belok kanan, bangsa ini ikut belok kanan. Saudara, kelihatan sangat sederhana. Pada waktu mereka mengikuti apa yang sudah diatur oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada waktu mereka melangkah mengikuti firman Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan, semuanya aman, semuanya terbuka,
semuanya dijaga, semuanya dilindungi. Karena apa? Karena Tuhan ada di depan. Dikatakan Tuhan berjalan di depan. Di mana ada Tuhan dan di mana ada umat yang mengikuti Tuhan, yang taat, yang tunduk, yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka di situ ada jalan terbuka. Maka di situ ada kekuatan. Di situ ada berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bangsa ini, kalau melihat cerita perjalanan bangsa Israel di padang gurun, selama mereka hanya tunduk, taat, melakukan apa yang diperintahkan, aman. Semuanya disiapkan Tuhan, semuanya diberikan Tuhan. Selama mereka tunduk, taat, mengikuti, maka Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Tapi pada waktu mereka memberontak, pada waktu mereka berkata, kembalikan kami ke Mesir, maka di situ mereka akan mengalami berbagai bencana-bencana. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kita semua tidak bisa memprediksi, manusia hanya bisa mengira-ngira, tetapi tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita semua tidak tahu. Tapi yang kita percaya, ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang berjalan di depan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah Allah yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari melihat kebenaran ini secara sederhana, tetapi ini memiliki makna yang dalam. Di mana ada umat yang setia, yang tunduk, yang melakukan, maka di situ ada tiang awan, tiang api Tuhan yang menyertai, yang berjalan mengawali perjalanan hidup kita. Pada waktu kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang sulit, mari kita melihat ke depan, mari melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di depan. Tuhan ada hadir dalam permasalahan kita. Tuhan ada untuk memberi kita kekuatan dan kemenangan. Tuhan hanya mau kita berserah kepada Tuhan. Bangsa Israel pada waktu menjerit-jerit kepada Musa, Musa, kenapa seperti ini? Maka mereka malah mengalami berbagai bencana. Karena apa? Karena tidak melihat kepada Tuhan. Firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa Tuhan ada di depan. Kita jangan hanya menjerit-jerit, kita jangan hanya mengeluh, kita jangan datang kemudian menyalahkan si A, B, dan C. Tapi pada waktu ada situasi yang sulit, mari kita datang kepada Tuhan yang tahu hidup kita, yang tahu masa depan hidup kita, yang tahu pekerjaan mana, yang tahu bisnis kita, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jemaat yang kekasih, kebenaran di dalam bagian ini mengajar kepada kita bahwa yang pertama, hati-hati dengan rasa aman. Kemudian yang kedua, bahwa mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Jalan buntu bukan akhir segala-galanya. Karena jalan buntu itu adalah satu kesempatan kita untuk berpengalaman dengan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Jalan buntu adalah kesempatan bagi kita untuk melihat cara Tuhan menolong, cara Tuhan memberkati, cara Tuhan membuat mujizat yang besar dalam hidup. Sehingga jalan buntu itu menjadi kesempatan untuk melihat perkara-perkara yang ajaib. Kemudian kebenaran yang lain adalah meyakini bahwa dalam perjalanan hidup kita yang akan menghadapi suka dan senang, dalam perjalanan kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan gereja, mari meyakini bahwa Tuhan ada di depan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, sehingga kita hanya selalu datang dan berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada situasi, karena ada Tuhan
yang selalu bersama dengan kita, dan ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini yang sudah mengingatkan kita bahwa Tuhan berjalan di depan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan supaya kita tidak pernah menyerah di dalam segala situasi sulit yang kita hadapi. Bapa di surga, kami mau bersyukur karena firman-Mu boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak menyerah kepada keadaan yang sulit dalam hidup kami, keadaan yang sulit dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai permasalahan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih untuk firman-Mu boleh meneguhkan kami, supaya firman itu terus tumbuh, menjadikan kami pribadi, keluarga, jemaat yang percaya, selalu percaya bahwa Tuhan ada berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan respon firman Tuhan ini dengan pujian El Shaddai. Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan pelayanan untuk didoakan, silakan menghubungi nomor telepon bagian pastoral atau bagian sekretariat. Dan jemaat yang sudah percaya dan belum dibaptis, silakan menelpon dan untuk dilayani dan kemudian ikut di dalam kelas KPB. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang ini. Kita akan berdoa dan kemudian doa berkat. Sesudah itu nanti kita respon dengan pujian pimpinlah hamba-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengakhiri kebaktian kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bersama-sama. Kami percaya bahwa kami ada di sini mempersembahkan hidup dan pelayanan kami. Kami menaikkan setiap pujian kami, pengabdian kami, dan firman yang sudah kami terima. Semua kami lakukan untuk memuliakan, meninggikan Engkau. Dan firman kami terima untuk meneguhkan kami, supaya kami boleh terus melangkah
dengan keyakinan, dengan keteguhan bahwa Tuhan ada bersama-sama kami, bahkan Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat dengan segala kehidupan yang mereka jalani dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Tuhanlah yang memberikan kelancaran. Jemaat dengan segala pergumulan, pekerjaan, teman hidup, Tuhanlah sang penyedia. Tuhan berkati juga jemaat yang berulang tahun supaya berkat sukacita berlimpah atas mereka. Dan juga jemaat anak-anak yang dengan kegiatan sekolah, kuliah secara online. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mencurahkan berkat kepada setiap jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami mau mengakhiri kebaktian pada siang ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, buka hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan kesehatan dan berkat kesembuhan, berkat kelancaran setiap usaha, pekerjaan dan bisnis, berkat kekuatan kemenangan dalam segala pergumulan. Biarlah Tuhan curahkan semuanya seturut anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus dicurahkan kepada kita mulai sekarang, terus menerus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pimpinlah hamba-Mu. Tuhan, semoga jalanku turut setiap langkahmu. Pimpinlah hamba-Mu tepat segenap godaan dan beban. Dalam cahaya harapan yang menerangi depan, dalam sentuh kurnia-Mu, pimpinlah Tuhan hamba-Mu. Amin. 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 Mari kita bersatu teduh untuk ibadah sudah selesai. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.